Oke, selamat siang sahabat kosmologi. Kali ini saya akan berbicara mengenai asteroid yang sedang hangat dalam beberapa hari terakhir, yang konon katanya akan ada asteroid yang menabrak bumi dan akan menimbulkan kiamat. Nah, sebenarnya itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu ya, karena sekalipun ada begitu banyak asteroid, yaitu sekitar 20.000 near Earth object ya yang ada di peta sebelah kanan ini, mereka punya orbit yang cukup stabil dan kebanyakan dari mereka adalah asteroid berukuran kecil. Ada beberapa yang besar ya, tapi tidak akan membuat bumi hancur kalaupun tiba-tiba jatuh ataupun menabrak bumi. Nah, NASA sendiri sudah melakukan klasifikasi sekitar 20 ribuan near Earth object ya yang mengorbit yang mengorbit matahari pada jarak sekitar 1,3 AU. Nah, sampai sekarang database-nya juga sudah selalu diupdate dan kita bisa melihat dan bisa prediksi sekitar kalau ada beberapa asteroid yang akan mendekati bumi, sehingga kita bisa melakukan mitigasi. Nah, berikut adalah klasifikasinya, ada sekitar ribuan dan dengan berbagai ukuran. Jadi paling besar memang sekitar 1 km dan paling banyak berada pada ukuran 30-100 meter, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa jika ada beberapa asteroid ini yang menabrak bumi tidak akan menimbulkan kerusakan yang besar. Sebagai perbandingan, asteroid yang dulu menabrak bumi dan memusnahkan dinosaurus sekitar 65 million years ago itu berukuran sekitar 100 km, jadi sangat besar dan sangat jarang peristiwa ini terjadi, karena memang banyak asteroid besar itu tidak memiliki orbit yang sangat jauh dari bumi ya, jadi sehingga peluangnya sangat kecil kita akan tertabrak asteroid dalam waktu dekat. Nah, pada 29 April kemarin ada asteroid yang nampaknya menjadi isu nih ya, beberapa orang terlalu khawatir berlebihan dan membuat kepanikan ya kan, sampai membuat prediksi kiamat ya kan di bulan April dan Mei. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya, ini adalah asteroid yang sebenarnya nggak terlalu besar, hanya 1,75 km diameternya ya kan. Kemarin mendekati bumi pada jarak sekitar 6 juta kilometer, jadi sangat jauh ya. Kalau kita lihat di sini ya, orbitnya dia sangat lonjong dan dia memotong orbit Mars, dan pada saat itu titik dia akan mendekati bumi, tapi ini masih jauh ya pada jarak sekitar 6 juta kilometer. Kalau kondisi orbit asteroid kita tidak perubahan, dalam artian tidak ada perturbasi ataupun gangguan dari berbagai planet lainnya, maka OR2 ini akan mengorbit dalam jalur yang sama sehingga tidak akan nampak bumi. Tapi jika pun nanti ada mungkin gangguan gravitasi dari benda-benda lainnya, bisa jadi kan asteroid 1998 or 2 ini akan nabrak bumi. Nah, kali ini akan saya coba simulasikan bagaimana sih dampaknya jika asteroid yang berukuran hampir 2 km ini menabrak bumi dengan software Universe Sandbox. Kita menuju softwarenya. Ya, sekarang kita sudah berada di Universe Sandbox. Saya akan coba mensimulasikan dampak dari jika asteroid 1998 OR2 ini menabrak bumi yang berukuran sekitar 2 km. Nah, sini saya akan menampilkan peta suhu bumi ya, untuk melihat variasi ataupun perubahan dari suhu permukaan bumi ketika dabrak oleh meteor, dan juga apakah ada pengaruhnya terhadap kedalaman air ya di peta yang bagian bawah ini, untuk melihat seperti apa sih dampaknya dari tabrakan ini. Oke, kita akan coba play di sini. Ini saya akan pelankan time frame-nya. Kita akan tambah asteroid. Sini ada pilihannya di bawah, pilih launch ya. Kita akan pilih sembarang asteroid, kita akan ubah propertiesnya. Oke. Tadi mana asteroid ini ya? Oke, kita akan ubah, kita akan ganti namanya menjadi 1998 OR2.
sekitar 1,7 ya. Oke, kita belum begitu banyak informasi mengenai komposisinya, jadi kemungkinan saya akan beri ubah sedikit ya, mungkin kasih iron sedikit, dan mostly adalah water ya, dan dikasih juga water. Nah, untuk tumbukannya ini kita bisa atur berapa speed tumbukannya. Untuk kali ini saya akan bikin auto aja, nanti ini bisa diganti kok ketika kita akan melakukan semua dengan berbagai kecepatan tumbukan. Oke, untuk melihat efeknya kita bisa taruh lebih kecil lagi speednya. Kita mulai ya. Oke, sudah mulai muncul kalau bunyi asteroidnya. Kita dapat cepat. Ini sengaja buminya saya hilangkan atmosfernya supaya bisa terlihat lebih jelas efek tabrakannya. Jadi ketika ada banyak orang khawatir bahwa akan kiamat, sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena ini asteroid kecil dan tidak akan bikin bumi hancur, tapi mungkin akan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan pada area di mana dia menabrak bumi. Kalau dia menabrak di lautan akan menimbulkan tsunami. Kalau di daratan ya mungkin akan menghancurkan sebuah kota ya dengan sebesar ini. Tapi biasanya sebelum mereka mencapai bumi, sebagian dari asteroid akan hancur terbakar oleh atmosfer bumi ya. Jadi ketika sampai di bumi mungkin hanya tinggal fragmennya saja yang mungkin hanya sekitar 20 ataupun 30% dari ukuran asal dari asteroid. Itu pun tergantung pada angle berapa dia masuk ke bumi. Kalau angle-nya tajam ya, sudut tajam, itu kemungkinan akan cepat terbakar habis. Tapi kalau dia masuk ke bumi dengan sudut yang rendah ya, mungkin tidak banyak yang terbakar habis oleh atmosfer bumi. Kita percepat lagi efeknya. Kecil banget ya asteroidnya, sangat kecil, jadi saya yakin tidak akan ada dampak yang sangat berarti terhadap bumi ya, tapi kita akan lihat bagaimana efeknya. Oke, lihat ya seperti itu ya efeknya ya, tidak ya, lumayan sih ya, ini pasti akan membuat tsunami yang besar ya, tapi tidak akan memuntahkan manusia ya. Oke, kita kurangi sedikitnya. Lihat gelombang lucunya lumayan besar ya, tapi ya lagi bumi tidak bergeming ya, tidak akan hancur, tapi memang wah, ada gelombang shock yang kedua ya. Radius ini mungkin akan banyak yang rusak, banyak yang mati ya mungkin ya, tapi selalu selesai, tidak ada perubahan, tidak ada kerusakan yang lain ya. Semuanya juga. Jadi kalau jatuh di daerah sini ya kemungkinan orang-orang yang tinggal di negara Brazil lalu Afrika ya, mungkin akan terdampak ya. Tapi yang tinggal di tempat lain tidak akan terdampak. Jadi tidak akan jadi kiamat global, hanya kiamat lokal saja. Kita percepat time lapnya. Suhu bumi juga tidak banyak perubahan ya, masih sekitar rata-rata 14 degree Celcius ya, jadi tidak menaikkan suhu bumi secara global ya. Baik, coba lagi kita akan lihat pada efek setelah tumbukan yang pada jangka panjang. So far nggak ada ya, nggak ada efek jangka panjang ya. Nah, mungkin kita bisa lagi coba kita simulasikan dengan kecepatan tumbukan yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana efeknya. Oke, kita bisa coba lagi, kita pause dulu. Kita coba lagi dengan tumbukan dengan speed yang berbeda. Oke, ini kita akan ganti menjadi 1,7 seperti tadi biar gampang.
Saya akan save aja ini supaya bisa dipakai berulang kali. Ada pilihannya save as object, save. Oke, saya akan tabrakan dengan kecepatan yang lebih tinggi ya, tidak lagi auto, mungkin dengan kecepatan kilometer per jam. Saya tambahkan ini sekarang by default adalah 12.000, tapi pernah juga kita ditabrak oleh asteroid dengan kecepatan pada ode 100.000. Jadi kita coba taruh 100.000 km per jam, apa yang akan terjadi dengan bumi. Oke, sudah mulai. Kita percepat ini. Pelan-pelan. Nah, jika speednya segini kita sudah perlu khawatir ya, karena dia akan membawa energi yang sangat besar, energi dalam bentuk energi kinetik. Jadi mungkin dengan kecepatan yang besar ini tidak banyak yang terbakar di atmosfer ya. Sekarang dia akan jatuh di sekitar Samudra Hindia. Wah, lihat ya, besar sekali dampaknya ya. Lihat radius shockwave-nya mencapai, wah ini kan sampai berkali-kali kan shockwave-nya. Lihat ada perubahan yang drastis dari peta suhu bumi ya. Mulai bergesernya suhu bumi. Ini lebih luas dampaknya, tampak lebih luas. Oke, kita akan coba naikkan kecepatannya ya. Kita akan coba naikkan kecepatannya. Coba lagi add di sini. Dari mana asteroid? Harus dibikin tadi. Awas yang tadi bukan di sini. Nah ini dia. Oke, sekarang kita kasih kecepatannya 1 juta kilometer per jam. Wah, ini pasti akan sangat cepat ini. Ini skalanya saya bikin itu dulu supaya tidak terlalu cepat. Mana lagi? Oh ini dia. Oke, kita lihat. Oke, sudah mulai ini. Terlalu lambat ini simulasinya. Oke, kita lihat dampaknya seperti apa pada kecepatan 1 juta kilometer per jam. Kita lihat yes, untuk bumi dengan PD-nya ya. Ini adalah mungkin akhir dari manusia jika ditabrak asteroid secepat ini ya. Hukuman dari pencipta kosmos. Tidak usah khawatir, rata-rata tidak akan secepat ini kok yang ada di sekitaran matahari kita. Lama sekali. Sorry. Ganggu saja lah. Ini cepat. Cepat. Sudah masuk. Lihat shockwave-nya ya, lebih pekat kayaknya merahnya. Lihat ini, mencapai India dan melewati Afrika. Shockwave-nya bakal sampai ke Eropa yang sudah. Sudah banyak fragmen yang terbang kemana-mana ya. Ada lagi sini. Cepat.
keluar angkasa ya fragmennya ini pasti akan kembali lagi ke bumi nih, akan menimbulkan hujan meteor lagi ya. Setelah mereka kehilangan energinya, mereka akan kembali lagi ke bumi. Wah, nggak nyangka tuh ya, bikin banyak shockwave di mana-mana. Tak ada lagi tuh debrisnya jatuh. Ini namanya global catastrophic ini. Wah, ini yang kedua nih. Shockwave yang kedua. Namanya global catastrophic ini. Manusia mungkin bisa setengah punah. Oke, sekarang kita coba lagi ya dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Ya, kita coba tabrakan komet asteroid ini dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, walaupun memang tidak mungkin dalam kenyataan, tapi ya ini kan simulasi, kita pengen tahu aja. Dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Ini sangat cepat sekali. Ini skalanya harus saya bikin sepelan mungkin. Kita lihat bagaimana dampaknya. Tekan sebesar tadi, terlalu jauh ya, pelan kayak saya cepat dulu. Kali ini hukuman Tuhan yang sangat pedih, mengirim asteroid dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya, walaupun itu sebenarnya nggak akan terjadi ya. Nah aja, ini cuma ada di simulasi dulu. Sangat jarang, karena begitu luasnya alam semesta, jadi nggak usah khawatir. Ya, bagaimana efek dari tabrakan dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Bumi akan hancur. Kita lihat aja. Sekali debris yang keluar angkasa ya, debris dari tabrakan ini ya. Kenapa juga suhu sini mungkin suhu sini bisa ribuan derajat Celcius ya. Ini selain menimbulkan tsunami, mungkin mega tsunami, juga menimbulkan mega tsunami lava ya, panas sekali nih pasti suhunya. Dia akan mampu mengalirkan batuan dan mungkin besi juga akan ngeler sini. Jadi kalau ada kota sini ya yang banyak komponen besinya, mungkin udah akan melebur. Ya, kita percepat lagi, kita pengen tahu bagaimana efek jangka panjangnya. Lihat, nampaknya ini lebih besar ya, shockwave-nya ya. Dan debrisnya tadi jauh keluar dari bumi karena saking kencangnya ya, sehingga tidak akan kembali lagi ke bumi lagi debrisnya, bental jauh. Kita lihat apakah ada efek jangka panjang pada bumi tercinta, atau setelah banyak yang mati kembali lagi bisnis as usual. Nampaknya tidak banyak dampaknya setelah sekian lama ya. Suhu bumi juga masih stabil di angka 14 derajat Celcius. Kita lihat di sini. Surface temperatur di sini ada sedikit anomali ya, tadi mungkin di area tumbukan tadi lumayan meningkat suhunya.
Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena walaupun ada banyak asteroid yang dekat dengan matahari, yang mengorbit matahari dengan jarak yang sangat dekat, dan mereka bisa bersinggungan dengan bumi, mereka sangat kecil ukurannya. Mereka sudah memiliki orbit yang cukup stabil, jadi tidak akan membuat bencana alam ataupun kiamat. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan. Nah, itulah sebabnya pentingnya diperlukan mitigasi. Nah, NASA sekarang sudah punya namanya near near Earth, near Earth orbit, project ya, di mana mereka memetakan banyak asteroid yang sangat dekat dengan bumi, sehingga bisa mereka mitigasi. Kalau yang ukurannya kecil ketika masuk ke bumi ya nggak masalah, pasti kemungkinan besar akan habis terbakar di atmosfer. Tapi yang besar itu harus dimitigasi, apakah dilakukan seperti di film Armageddon, ditembakkan nuklir, ataupun dengan cara lain misalnya yang kita belum terpikirkan. Tapi itu tugas kita semua untuk memitigasi agar bumi tetap aman dan selamat. Jadi tidak akan terjadi kiamat seperti yang kita takutkan selalu gitu kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Tolong jangan lupa subscribe-nya supaya saya tetap bikin video ini ya, untuk kita sama-sama belajar mengenai astronomi dan kosmologi. Terima kasih.